Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ahsani fadlih wa nashkuruhu ala tawafuri ni'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan berbagai bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat, nikmat umur, lebih-lebih nikmat tetapnya iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Ibadah puasa adalah bentuk ibadah yang sangat unik. Keunikan ibadah puasa ada pada satu dimensi kerahasiaan. Ibadah yang paling rahasia antara seorang hamba dengan Tuhan adalah puasa. Artinya, yang benar-benar tahu bahwa orang tersebut berpuasa dan tidaknya hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sedemikian menjadi besarnya rahasia puasa, sampai kemudian Allah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada orang-orang yang berpuasa. Wa ana ajzi bihi asyaumu li wa ana ajza bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala, yang memberikan balasan. Ini menarik untuk kita renungi bersama dalam rangka kita menjalani puasa ibadah puasa Ramadan pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Hadirin hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Kemudian saya tertarik dengan sebuah hadis. Hadis di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril dalam keadaan seperti manusia. Perwujudan malaikat Jibril seperti manusia. Kulit putihnya sangat putih, kulitnya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pakaiannya putih-putih. Kemudian menanyakan kepada Rasulullah di saat Rasulullah bersama dengan para sahabat yang lain. Ya Rasulullah, mal iman, mal Islam. Itu tentu kita semua pernah mendengar hadis itu. Yang terakhir jarang dibahas. Ketika Rasulullah ditanya, mal iman ya Rasulullah, al imanu an tu'mina billah ila akhiri. Iman kepada Allah, sampai kemudian iman kepada qada qadarnya Allah. Yang kemudian terangkum dalam istilah rukun iman. Wa mal Islam ya Rasulullah, Islam itu apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, antasyhada alla ilaha illallah wa tuqimas shalah
kemudian sampai haji. Islam engkau bersyahadat, kemudian melaksanakan sholat sampai haji, yang kemudian terangkum dalam istilah rukun Islam. Wa mal ihsan ya Rasulullah. Ihsan itu apa wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah ketika engkau merasa menyembah Allah dan merasakan ketika engkau menyembah Allah, engkau meyakini anta budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah dengan mata batin. Apabila itu sangat sulit, maka yakinlah fa innahu yaraka, bahwa Allah senantiasa melihat kita dimanapun kita berada, kapanpun kita, dimanapun kita berada. Allah senantiasa melihat kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Apa hubungannya puasa dengan ihsan? Ini yang menarik untuk kita bahas bersama. Menariknya antara puasa dengan ihsan, bahwa ihsan itu dibentuk lewat puasa. Puasa membentuk dimensi ihsan kita. Orang yang melakukan ibadah, orang yang meyakini adanya Allah, melakukan sholat, belum tentu mempunyai dimensi ihsan. Ihsan bisa kita jelaskan, ihsan adalah kita merasakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun kita berada, dan itu dilatih ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa. Kenapa bisa? Mari kita menelaah diri kita masing-masing. Ketika kita jelang fajar, kita makan sahur, kemudian ketika siang hari begitu lapar, kita bepergian kemana, tidak ada orang yang tahu keberadaan kita, dan seumpama kita kemudian membatalkan puasa kita, tidak ada yang tahu. Kita berani enggak? Berani. Ada seseorang makan sahur bersama dengan keluarga, kemudian bepergian ke luar kota. Ada warung soto, apa namanya ya, soto delik atau yang soto yang sembunyi itu. Kemudian makan di situ, 2 mangkok habis, es teh 2 gelas. Pulang acting di hadapan istri dan anak-anaknya, kemudian buka bersama di masjid lagi. Pura-pura lapar, siapa yang tahu? Atau seseorang di mana di dalam kamar sendirian, terik matahari luar biasa panas, dia hanya di dalam kamar setelah bepergian, dan ternyata ada biskuit sisa semalam dan masih ada 1 botol air mineral. Pintu kamar terkunci, jendela semuanya tertutup. Siapa yang tahu? Atau barangkali seseorang ketika menjalankan ibadah sholat zuhur, dia biasanya berangkat lebih awal dari orang-orang yang lain. Lebih dia mempunyai tugas adzan. Kemudian sampai di masjid, dia berwudu. Dia mulai dengan kumur-kumur. Dia lihat kanan dan kiri, tidak ada 1 orang pun. Dan seumpama itu diteguk, tidak ada yang tahu. Kemudian begitu diteguknya dengan mengucapkan alhamdulillah, siapa yang tahu? Ini dahsyatnya puasa, luar biasa. Dan kita tidak berani melakukan pembatalan puasa kita, walaupun tidak dilihat oleh siapapun. Itu artinya kita tidak berani karena kita merasa Allah memperhatikan kita, Allah mengawasi kita.
Dan malaikat senantiasa, gerak-gerik kita selalu dicatat dan direkam oleh para malaikatnya Allah. Ini penting untuk kita sadari bersama. Karena apa? Kalau tidak, kita akan khawatir terhadap diri kita masing-masing. Karena nanti akan muncul sebuah fenomena gelombang bersama. Apa? Ada muncul istilah yang bisa dikatakan poso obat, barposo umat. Puasa kita seakan-akan membangun dimensi ihsan kita. Baik sekali ihsan kita. Tidak berani membatalkan puasa, sehari pun tidak berani. Puasa tidak boleh marah, tiap puasa tidak boleh berbohong, puasa tidak boleh mencaci, puasa tidak boleh berkelahi. Tapi kalau ingin mencaci, ghibah, ya membicarakan keburukan lain, nanti setelah puasa selesai, itu tidak apa-apa. Apakah begitu? Selama ini barangkali banyak yang terjebak dalam situasi yang barusan saya sampaikan. Apa? Karena puasa seakan-akan hanya ritual semata, tidak dijalankan dengan pemaknaan hati, pemaknaan pikiran. Hadirin hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Sekali lagi, esensi puasa adalah merasakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasakan bahwa Allah hadir di setiap momen kehidupan yang kita jalani. Seumpama ini dijalankan dengan baik, maka dampaknya akan luar biasa. Seorang suami akan menjadi suami yang baik. Seorang istri akan menjadi sosok istri yang baik. Orang tua akan menjadi sosok orang tua yang baik. Seorang anak akan menjadi anak yang baik. Seorang karyawan pun menjadi karyawan yang baik. Tidak hanya ketika bekerja, ketika ditunggui oleh bosnya, ketika bosnya merasa tidak ada, dia bekerja dengan seenak. Menghadirkan Allah dalam setiap momen dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Ini dampak puasa, sehingga kemudian Allah menutup ayat perintah berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, bertambah ketakwaan kita. Sehingga sangat ironis ketika berpuasa setiap tahun di bulan suci Ramadan, tetapi malah justru setelah puasa lebih memburuk lagi kondisi keimanannya. Hadirin hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Puasa bulan suci Ramadan, di mana di dalamnya diwajibkan untuk berpuasa, adalah anugerah terbesar dari Allah kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur diwajibkan berpuasa, meskipun kadang terasa berat di dalam hati kita. Dengan berpuasa banyak hikmah yang bisa kita ambil bersama. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil bersama. Di antaranya adalah betapa besar ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar ketergantungan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sudah tercerahkan, terkondisikan hatinya, begitu lapar, terasa, dahaga, luar biasa, dia pasti secara otomatis akan merasakan sebuah perasaan, ya Allah, selama 11 bulan kemarin ini, kemana saja rasa syukurku kehadiratmu, ya Allah. Ternyata selama ini kami semuanya bergantung kepada. Iya, kita setiap saat diberi makan, minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi rasa syukur kita sepertinya kurang dari yang kita harap. Sehingga Ramadan sebaiknya, seyogyanya, idealnya, bagaimana kita menambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada la'allakum tattaqun.
bertambah ketakwaan kita, sehingga dengan demikian setiap Ramadan berlalu tambah baik diri kita. Seiring dengan bertambahnya umur kita, semakin tambah baik kondisi keimanan, amal, ibadah kita semuanya. Semakin tambah baik dan semakin tambah. Barangkali yang bisa kita renungkan adalah, barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita. Sekali lagi, barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita. Tahun depan belum tentu, dan belum ada jaminan, tidak ada jaminan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bukankah kematian tidak mengenal umur? Dengan pemaknaan seperti ini, mari kita menghabiskan dan menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Bisa kami simpulkan bahwa ibadah puasa membangun dimensi ihsan sebaik mungkin. Orang yang beriman, orang yang berislam, tapi perilakunya masih buruk, begitu tidak terhitung. Kadang orang itu tidak jujur, berani korupsi, berani menipu, justru kadang banyak sudah melakukan ibadah haji. Justru kadang melaksanakan ibadah umroh berkali-kali. 5 waktu juga tidak pernah ditinggalkan. Tapi ada satu PR yang belum terselesaikan, yaitu dimensi ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah puasa mengajarkan diri kita setiap saat menghadirkan Allah. Ini yang berat, kapanpun dimanapun. Bukankah ketika kita merasa dekat dengan Allah, dengan cara berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi nyaman. Ini penting untuk kita renungkan secara bersama-sama. Dan di season terakhir ini kami menyinggung sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Kam min syaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang melakukan puasa, tetapi puasanya tidak bernilai apapun. Maksudnya puasanya tidak menghasilkan pahala apapun, tidak ada bobot puasa. Kam min syaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atos. Kecuali yang dirasakan hanya dahaga dan lapar saja. Hanya dahaga dan lapar saja. Puasanya nonsens. Karena apa? Karena tidak memperhatikan kondisi hati, kebersihan hati, menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita masing-masing. Sehingga berpuasa hanya menahan dahaga dan lapar, tetapi lesannya masih suka menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, menfitnah orang lain, namimah, adu domba, berbohong, sombong masih saja dilakukan. Sehingga orang yang seperti ini puasanya tidak bernilai apapun. Puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak bernilai ibadah sedikit pun. Dan dia rasakan hanya dahaga dan lapar semata. Na'udzubillahi min dzalik. Ini puasanya orang awam. Masih ada derajatnya, kata Imam Al-Ghazali, di antara derajat orang berpuasa. Orang yang berpuasa senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah wa as'adakumullah. Kemudian ada juga hal yang penting untuk kita renungkan secara bersama-sama. Mari kita merenung, ini barangkali puasa kesekian kalinya kita laksanakan.
Bagi yang berumur 50 tahun, barangkali usia balik 15 tahun, 35 tahun, atau puasa yang ke-35. Bagi yang umur 40 tahun, barangkali ini adalah puasa yang ke-25. Dikurangi masa sebelum balik kita. Mari kita merenung bersama, saudara-saudaraku rahimakumullah wa as'adakumullah, tentang perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sampai kita dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan yang mulia pada tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Atas kehendak Allah Ta'ala, kita dihadirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Kita masih diberikan kehidupan untuk bertemu dengan puasa Ramadan pada tahun ini. Begitu banyak saudara-saudara kita, bahkan ada beberapa orang yang saya kenal menjelang Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dengan perenungan seperti ini, kita maksimalkan kesadaran kita bahwa Ramadan adalah anugerah terbesar. Ramadan tahun ini adalah anugerah terbesar yang saat ini Allah berikan kepada kita. Kita manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan ini untuk merubah perilaku, karakter, sifat yang selama ini melekat di dalam diri kita. Dengan cara merenungkan, muhasabah, semakin tambah umur, apakah semakin baik diri ini? Apakah semakin tambah umur, apakah semakin kita matang secara spiritual? Semakin tambah umur, apakah kita sudah merasa siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu-waktu? Mari kita renung. Ada sebuah nasihat, ada saya muru, hidup ini akan cepat berlalu, detik ini akan cepat berlalu, menit ini akan berlalu, kehidupan saat ini akan berlalu, hari ini akan cepat berlalu. Kita sering kali tidak sadar betapa cepatnya waktu berlalu. Waktu boleh cepat berlalu, tetapi bagaimana kita memahami, memaknai kehidupan, jangan sampai kita berhenti. Kita terus memaknai kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Kita akan kemana? Kita akan di mana akhirnya? Sehingga dengan demikian kita terus akan merasa dekat dengan Allah, merasa butuh terus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita semuanya, berikan umur panjang kepada kita semuanya, birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan tetap iman Islam kita semuanya, dan diberikan keselamatan dunia wa ukhron, dan suatu saat ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, kita diselamatkan di alam dunia, di alam kubur kita, di alam akhirat kelak, dan semoga kelak di surganya Allah kita termasuk min ahlil jannah, ahli surganya Allah, bersama dengan keluarga tercinta kita, saudara-saudara tercinta kita, orang tua kita semuanya, guru-guru kita, dan kita bersanding bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di siri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon benar-benar dimaafkan. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.